Tujuan utamanya bukan sekedar takwanya, tapi dengan takwa itu akan mengantarkan pada kemudahan hidup, kenyamanan hidup, rizki yang melimpah. Kutiba alaikumus siyam. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa dengan ketentuan tertentu, aturan tertentu, punya keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya, punya kemuliaan yang tak terlukiskan. Orang-orang dulu pernah diberikan ibadah puasa, tapi yang ini istimewa. La'allakum tattaqun, kalau kalian sungguh-sungguh serius menjalani puasa ini, maka kalian berpotensi mendapatkan derajat takwa. Satu, dengan takwa itu kalian bisa bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Dua, dengan takwa itu kalian mudah mendapatkan pengetahuan. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Quran surah kedua ayat 282 di akhir ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tiga, dengan takwa itu hidup kalian akan dijamin mudah, rizki kalian akan berlimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Bahkan dengan takwa itu, saya jamin kata Allah, kalian akan mendapatkan anugerah surga yang saya siapkan bahkan seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera kalian berevaluasi diri, segera kalian merenungkan, kalian mesti punya cita-cita kalau pulang nanti ke akhirat, kalian mendapatkan tempat di surga. Kata Allah, saya siapkan satu tempat di surga seluas langit dan bumi. Surganya untuk orang-orang takwa saja. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan puasa supaya serius ditunaikan untuk mendapatkan derajat takwa, tujuan utamanya bukan sekedar takwanya, tapi dengan takwa itu akan mengantarkan pada kemudahan hidup, kenyamanan hidup, rizki yang melimpah, bahagia, bahkan penambahan pengetahuan, dan puncaknya surga yang kita dambakan itu. Lalu orang-orang mulai bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mesti mulai nanti puasanya, yang diwajibkan itu berapa lama puasanya? Berapa lama kami tunaikan? Apakah sama seperti puasa Asyura 1 hari? Ataukah sama seperti puasa-puasa yang lainnya? Bagaimana kami kemudian mendapatkan keterangan tentang itu? Lalu ada orang juga yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sakit bagaimana? Apakah saya tetap akan puasa? Kalau saya tidak puasa, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan takwa? Apakah takwa diberikan bagi orang-orang sakit? Orang lain bertanya, ya Rasulullah, saya juga kalau di jalan bagaimana? Kalau perjalanan panjang dan tidak bisa menunaikan puasa, maka bagaimana konsekuensinya? Tiba-tiba ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, fisik saya lemah, ini nggak mungkin saya bisa menunaikan puasa, keadaannya terbatas, bagaimana, apa yang bisa saya lakukan? Maka turunlah kemudian ayat 184-nya untuk merespon aneka-aneka pertanyaan tadi, yang ditanyakan bukan untuk meragukan atau malas dalam menunaikan ibadahnya, tapi justru saking semangatnya ingin menunaikan dengan sempurna, mereka bertanya kemungkinan-kemungkinannya supaya bisa diatasi saat menjalani ibadahnya. Jadi motif sahabat itu kalau bertanya, ingin menunaikan ibadahnya secara sempurna, bukan ingin nawar. Itu masalahnya. Jam berapa maghrib? Maghrib akan dimulai jam 6 lewat 2 menit adzannya. Iqamatnya jam berapa? Jam 6 lewat 10 menit. Isyaknya jam berapa? Jam 7 malam lewat 19. Bisa nggak kalau salat maghribnya jam 7 sekalian dekat ke isya? Jadi pertanyaan-pertanyaan orang sekarang itu kualitasnya beda dengan orang dulu. Orang dulu itu menanyakan kemungkinan-kemungkinan dalam ibadah supaya mereka bisa menunaikan secara sempurna. Saking pengennya sempurna, nanya dulu. Kalau kami begini bagaimana? Kalau ini seperti ini bagaimana? Jadi tipikalnya bukan nanya buat nawar. Nanya komat supaya ngejar waktunya mendekat ke komat. Jumat tiba besok, yang ditanya adzan jam berapa? Jam berapa khatib naik ke atas mimbar? Adzan keduanya jam berapa? Belum datang dan nanya adzan kedua. Kenapa? Karena memetakan. Memang sih khutbahnya dimulai nanti adzannya jam 12 lewat 2. Cuman biasanya khatib naik itu jam 12 lewat 15, jam 12.10 baru datang ke masjid. Dulu orang nanya waktu sholat itu supaya memetakan setengah jam sebelumnya datang ke masjid. Siap-siap dulu. Nih orang sekarang agak beda, mengamati keadaan. Siapa khatibnya nih? Ustadz Fulan, tenang aja, khutbahnya panjang, setengah jam. Ntar 20 menit sebelum masuk dia, khutbah kedua, baru datang. Ini jadi persoalan tuh demikian. Apa masalah utamanya?
karena tidak mendapatkan motivasi dan tidak menilai ibadah sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan. Dan yang paling fatal, tidak mempelajari dulu apa manfaat ibadah itu dalam kehidupan akhirat dan dunia yang dia jalani. Kalau yakin dengan semua itu, semangat kita menjalaninya.